kepada Presiden Prabowo masyarakat dan semua hadir di sini menolak PPN 12% dan kita akan serahkan petisi. Pajak naik 12%. Bang, memang bener PPN bakal naik ke 12%. Well, rencananya sih gitu sih di 2025. Jangan sampai salah. Yuk kita bahas supaya nggak salah. Bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Menyampaikan terkait rencana tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai 12%. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam kebijakan fiskal. Mulai tahun ini, pemerintah akan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12%. Sebuah keputusan besar yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional, namun di sisi lain membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi yang besar di Indonesia, Jawa Timur tidak luput dari dampak kebijakan ini. Dari geliat pasar tradisional hingga sektor industri, isu ini terasa hingga ke akar kehidupan ekonomi masyarakat. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di tengah perubahan yang signifikan ini. Bagaimana kebijakan kenaikan PPN ini mempengaruhi perekonomian di Jawa Timur? Dan apa peran DPRD Jawa Timur dalam memastikan kebijakan ini agar tidak hanya adil, tetapi juga berpihak pada kepentingan masyarakat? Sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia, Jawa Timur memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan nasional. Pada triwulan 3 2024, Jawa Timur sukses mencatatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto yang mencapai 808,53 triliun rupiah. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian nasional terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,55%. Angka ini tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, ini adalah bukti ketangguhan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke tahun. Saat ini kenaikan PPN menjadi isu yang berdengung di tengah masyarakat. Meski kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% menghadirkan tantangan, Jawa Timur melihat ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat daya saing. Kebijakan yang hanya menyasar barang dan jasa mewah ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menghadirkan produk dan layanan yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Timur terus menunjukkan semangat optimisme di tengah berbagai tantangan ekonomi, memacu kreativitas dan inovasi agar mampu beradaptasi, menciptakan produk yang kompetitif, dan menjaga daya beli konsumen. Di sisi lain, masyarakat Jawa Timur yang dikenal tangguh dan berdaya juang tinggi terus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong perilaku konsumsi yang memihak pada produk-produk lokal. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD Jawa Timur, dan berbagai pihak telah menjadi fondasi kuat yang memastikan bahwa setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Dwi Putranto, Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Terkait dengan kebijakan ini, tentunya ini kan berlaku untuk barang-barang mewah, sehingga untuk pengaruh perekonomian atau pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur ini tidak berpengaruh. Yang jadi persoalan sekarang kan urusannya urusan global, karena pajaknya ini untuk barang-barang mewah, sehingga teman-teman UMKM dan teman-teman industri yang memproduksi barang-barang tidak mewah
sangat tidak terpengaruh. Kadin ini kan fokusnya di sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia. Kenapa kami memilih fokus di situ, di semua sektor usaha, itu adalah kuncinya, salah satunya adalah di sumber daya manusia, terutama untuk UMKM dan untuk calon pekerja atau yang belum dapat pekerja. Kadin fokusnya di situ, artinya nantinya akan tercipta produktivitas kerja. Kalau produktivitas ini tinggi, akan bisa daya saing kita tinggi. DPRD Jawa Timur memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai mitra pemerintah, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan advokasi untuk memastikan kebijakan kenaikan PPN 12% dapat diterapkan dengan adil dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan analisis dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor terkait, terutama pada perdagangan barang mewah dan jasa premium. Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menilai bahwa dengan penerapan yang tepat dan hati-hati, kebijakan kenaikan PPN ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mendorong pemerintah untuk memperjelas klasifikasi barang mewah agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat luas. Selain itu, ia optimis bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan multinasional dan industri penghasil barang mewah, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan. Kami memahami bahwa memang aturan kebijakan ini harus dipahami secara menyeluruh. Dan ini juga tentu baik bagi pemerintah sebagai tambahan dari sektor pendapatan untuk pemerintah. Namun untuk pengawasannya tentu harus lebih diawasi lagi dan diperhatikan secara simultan bagaimana pengaplikasiannya sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi roda perekonomian khususnya di Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan pendapatan negara ini, tentu yang perlu dipahami bahwa pendapatan negara ini bukan hanya dari pajak yang PPN 12% saja. Ada banyak pendapatan yang kemudian itu harus kita optimalkan dan kita maksimalkan. Misal contoh hari ini, kalau dengan postur APBD kita yang sekarang, maka pendapatan tertinggi kita ada pada pajak PKB dan BPNKB. Nah, ini akan terus kami pantau, akan terus kami evaluasi tentang bagaimana pelaksanaannya, tentang bagaimana proses pemungutannya sampai dengan menjadi pendapatan bagi Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki sektor BUMD yang juga menjadi salah satu penerimaan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Masih ada sektor UMKM yang kemudian itu juga menjadi tambahan yang penting bagi pendapatan yang ada di Jawa Timur. Meski menghadirkan tantangan, kebijakan kenaikan PPN juga membuka peluang untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif. DPRD Jawa Timur bersama pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sektor ekonomi dapat berjalan dengan normal, berkembang, dan berdaya saing. DPRD Jawa Timur akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai forum dan diskusi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan termasuk kenaikan PPN ini dapat membawa manfaat yang seimbang bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Mari kita jadikan tantangan ini sebagai peluang demi membangun masa depan yang lebih baik untuk Jawa Timur.